Halo, ketemu lagi. Be helpful, karena saya percaya kalau Tuhan ada di tempat ini, Tuhan pasti menolong banyak orang di luar sana. Tuhan pasti memperhatikan orang lain. Begitu juga kita, saya percaya Roh Kudus yang sama akan menggerakkan kita untuk belajar jadi seperti Yesus. Galatia 2 ayat 11-21, dalam bagian ini firman Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana kita hidup itu perlu selaras dengan gospel, selaras dengan kasih karunia, grace yang Tuhan sudah berikan sama kita. Nah, yang lucu adalah di bagian ini Petrus ketemu Paulus, dan Paulus menegur Petrus di ayat 11 bilang begitu. Kenapa? Karena tadinya Petrus itu mau nyampur sama orang-orang non-Yahudi, dia mau makan sama-sama, ngobrol sama-sama, tahu-tahu datanglah orang-orang Yahudi yang masih taat memegang Taurat walaupun sudah percaya Yesus. Dan Petrus dibilang di ayat 12 dia takut. Mungkin dia takut dikucilkan, takut dijauhi. Jadi dia meninggalkan orang-orang yang non-Yahudi dan gak mau lagi sama mereka. Mungkin gak mau negur, gak mau ngomong. Dia ngobrolnya sama orang-orang Yahudi saja. Dan di ayat 13, Paulus menegur dan Paulus bilang ini, munafik. Wow, buat saya lucu sekali sih kalau saya membayangkan jadi Petrus. Yang menarik adalah gini, tidak diketemukan surat Petrus yang membalas teguran Paulus. Kalau saya jadi Petrus, saya pasti rasa gini, malu, gengsi, kesel, marah, karena kan senior. Tapi kok kayaknya dia bisa menerima dan dia bisa berubah juga walaupun ditegur sama juniornya. Tapi itulah hebatnya murid-murid Kristus, dan saya percaya kita mau belajar seperti itu juga. Amin. Nah, kenapa sih yang ditegur Paulus apa sih? Bukan soal makannya, bukan soal duduk sama siapanya, tapi Petrus dianggap tidak hidup selaras dengan gospel. Dia mulai munafik, dia mulai beda. Kalau ada begini sama yang nggak ada, beda sikapnya. Dia membeda-bedakan, dia masih memisah-misahkan. Dan Paulus nggak setuju dengan itu. Paulus mengajarkan bahwa gospel itu kebenaran. Dan kalau kebenaran itu ada dalam kita, maka kebenaran itu seharusnya mewarnai cara berpikir kita, mewarnai perasaan kita, dan juga mewarnai tingkah laku kita. Gospel itu menyelamatkan kita. Gospel itu membebaskan kita. Tapi nggak cuma sampai situ. Sekali lagi, waktu gospel ada di hati kita, maka gospel akan terus memperbarui kita. Sehingga akan ada buah-buah yang keluar. Akan ada akibat-akibat yang dihasilkan karena gospel ada di hati kita. Sampai seluruh hidup kita diwarnai oleh gospel. Akibatnya berbeda sama legalisme atau hidup agamawi. Kalau legalisme adalah begini, kita mengandalkan perbuatan baik kita atau taat sama peraturan agama supaya selamat. Jadi bukan karena kasih karunia, tapi karena perbuatan baik kita, ketaatan kita supaya selamat. Hasilnya biasanya kita kan jadi sombong, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih kudus, lebih rohani, merasa diri levelnya beda. Atau juga kita takut karena kita tahu bahwa kita belum bisa melakukan firman Tuhan dengan benar. Jadi kita merasa tertuduh, merasa Tuhan kayaknya selalu belum cukup happy dengan kita. Apa yang kita lakukan masih selalu kurang dan kurang lagi. Juga akibat yang lain lagi nih, kita berselisih paham antara pihak yang ini dengan pihak yang lain. Kenapa? Semua berlomba-lomba untuk menjadi yang paling benar. Karena itu yang membuat mereka masuk surga. Jadi, lu salah, gue yang benar. Lu salah, gue yang benar. Kita akan menjadi kelompok-kelompok eksklusif. Karena merasa diri lebih benar dari yang lain. Yang lain gak level sama kita. Kita paling kudus, kita paling mengerti suara Tuhan. Tanpa sadar, pengaruh-pengaruh dunia juga akan masuk sama kita. Karena spirit kita begitu, kita akan tetap rasisme. Kita akan membeda-bedakan sosial ekonomi. Bahkan kita juga akan membeda-bedakan gereja-gereja. Lu gereja mana? Gua gereja ini. Karena kita selalu merasa yang paling baik. Legalisme, hidup agamawi. Dan juga kita menempatkan selera kita atau cara metode yang kita sukai lebih utama dari gospel. Beberapa tempat menerapkan gini, pakai baju harus gini, nggak boleh gitu. Padahal kita nggak ada ajar sih sebetulnya. Nggak apa-apa sih, aturan tuh bagus, tapi kita harus akui, itu bukan gospel, itu selera saya. Begitu juga musik. Ada yang suka musik klasik, yang lain bukan musik rohani. Ada yang suka musik rock, yang lain bukan rohani. Pokoknya kita saling menyerang, pokoknya yang selera kita yang paling benar. Tapi jangan tunjuk orang lain, kita pun kadang-kadang gitu. Yang muda anggap musik yang lebih tua, seniornya, kurang urapan. Yang tua dengar musik anak-anak muda, kurang urapan. Selera, itu bukan gospel. Itu yang dihasilkan dari hidup agamawi atau legalisme.
Oke, dari cara Paulus menegur Petrus, kita bisa belajar bagaimana memotivasi diri kita, memotivasi komunitas kita untuk hidup selaras dengan gospel, selaras dengan grace yang Tuhan sudah berikan sama kita. Caranya gimana? Yang pertama, pastikan dasar yang kita perjuangkan itu benar. Bukan selera kita, bukan metode kita, tapi betul-betul dasar dari gospel. Contohnya, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Karena itu, yuk kita jangan membeda-bedakan. Itu dasar yang benar. Yang kedua, setelah itu gini, bagaimana memotivasinya? Jangan nakut-nakutin. Jangan, kalau kamu nggak lakuin ini, nanti kamu dimarahin Tuhan, ditegur Tuhan, dihukum Tuhan, dikutuk Tuhan, masuk neraka. Atau juga jangan diiming-iming. Ayo kita lakuin ini, nanti kan kita diberkati Tuhan. Nanti Tuhan bikin kita masuk surga. Nanti kita jadi kaya. Dua-duanya salah. Belajar dari Paulus, dia memberitahukan gini, apa prinsip Tuhan yang benar. Setelah itu, yuk teladani. Contohnya di ayat 16, dibilang ini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Dari dasar inilah Paulus mengingatkan Petrus dan teman-temannya untuk hidup selaras dengan gospel. Tuhan berkati.